Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fabian Haki Syahir dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta dengan NIM UPN 3 digit terakhir 069 dan NIM UNES 3 digit terakhir 190. Yang pada semester ini saya mengikuti program MBKM PLPT dengan Universitas Negeri Semarang. Nah, hari ini saya akan menjalankan tugas video pada mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Imam Gustomi, SHMH. Nah, dalam video ini kita akan membahas tentang salah satu regulasi yang sempat kontroversial di Indonesia nih teman-teman, yaitu Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Hari ini fokus pembahasan saya akan membahas mengenai mengapa sih peraturan ini diterbitkan, apa dampaknya terhadap pekerja, perusahaan, dan rakyat, dan bagaimana tanggapan publik atas kebijakan ini. Mari kita jelajahi lebih dalam. Indonesia adalah negara hukum, di mana setiap kebijakan harus memenuhi asas legalitas dan keadilan. Perpu Cipta Kerja diterbitkan sebagai respons terhadap putusan MK pada tahun 2021 yang menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 inkonstitusional bersyarat. Namun, mengapa sih Perpu ini harus diterbitkan? Sebenarnya ada 3 alasan utama. Yang pertama, kebutuhan mendesak akibat ancaman resesi global. Pemerintah berargumen bahwa langkah cepat diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi. Kemudian kekosongan hukum. Tanpa perbaikan undang-undang, ada risiko kehilangan payung hukum untuk investasi dan ketenagakerjaan. Kemudian penarikan investasi asing. Nah, Perpu ini diharapkan meningkatkan kepercayaan investor terhadap kepastian hukum di Indonesia. Meskipun alasan ini tampak logis, tidak semua pihak sepakat dengan langkah dari pemerintah. Sebagaimana kita tahu, kehadiran Perpu ini sempat menimbulkan pro dan kontra, juga di kalangan masyarakat dan akademisi, dan banyak juga yang mempertanyakan keabsahan dari alasan-alasan tersebut. Namun, sebenarnya apa aja sih dampak perubahan dalam Perpu ini, dan seberapa signifikan pengaruhnya terhadap ketenagakerjaan? Untuk itu, beberapa poin yang harus diperhatikan dalam Perpu Ciptaker ini diantaranya, pertama, PHK jadi lebih mudah. Jumlah alasan PHK bertambah dari 10 menjadi 26 seperti tertuang dalam pasal 154A Undang-Undang Ciptaker. Pengusaha cukup memberi pemberitahuan tanpa wajib merundingkan terlebih dahulu. Nah, kemudian poin selanjutnya adalah jam kerja dan jam lembur. Perpu memperpanjang jam lembur hingga 18 jam seminggu dibandingkan 14 jam dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2023. Dampaknya, pekerja rentan mengalami kelelahan dan gangguan kesehatan. Kemudian poin selanjutnya adalah outsourcing tanpa batasan. Jika sebelumnya pekerjaan outsourcing dibatasi pada sektor penunjang, kini perusahaan bebas menggunakan tenaga alih daya di semua sektor. Kemudian, pesangon yang tidak jelas. Ketentuan pesangon seperti dalam pasal 162 sampai 166 Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2023 dihapus. Akibatnya, pekerja yang di PHK beresiko kehilangan hak mereka. Atas poin-poin kebijakan tersebut, maka lahirlah banyak tanggapan dari berbagai kalangan, termasuk serikat pekerja, akademisi, dan masyarakat umum mengenai ketentuan ini. Salah satunya, pakar hukum tata negara Alan Fahtangani menyebutkan bahwa langkah ini sebagai pelanggaran putusan MK. Sementara itu, pekerja menilai Perpu ini lebih berpihak pada pengusaha dibanding pada mereka. Nah, beberapa poin kritik utama meliputi minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan regulasi. Kemudian, kegagalan pemerintah memperbaiki undang-undang yang memiliki substansi. Yang dalam hal ini, substansi undang-undang ini dinilai cacat. Kemudian, potensi meningkatnya eksploitasi terhadap tenaga kerja.
Lantas, bagaimana kehadiran undang-undang ini membawa pengaruh dalam perspektif ekonomi dan investasi? Begini teman-teman, dari sisi ekonomi, Perpu ini diharapkan mendorong investasi dengan menciptakan iklim usaha yang lebih stabil. Menteri Perekonomian pada saat itu, Bapak Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa target investasi tahun 2023 sebesar 1.400 triliun rupiah, yang membutuhkan kepastian hukum yang hanya dapat diberikan melalui regulasi seperti Perpu Cipta Kerja. Namun, di benak saya, satu pertanyaan besar lahir dan dapat kita diskusikan bersama. Apakah peningkatan investasi ini akan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama para pekerja, ataukah keuntungan tersebut hanya akan dinikmati oleh segelintir pihak? We never know. Yang pada akhirnya, sebagai bagian dari masyarakat yang kritis, kita memiliki tanggung jawab untuk terus mengawal kebijakan ini. Perpu Cipta Kerja adalah contoh nyata bagaimana regulasi dapat berdampak luas pada kehidupan rakyat. Apakah langkah ini maju atau mundur? Tergantung bagaimana kita sebagai warga negara menilai dan meresponnya. Terima kasih telah menyimak pembahasan ini. Jangan lupa bagikan pendapat Anda terkait Perpu Cipta Kerja ini di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.